Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami di Lintas Losimawe sore hari ini seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, ya kita terlibat wawasan dan pengetahuan kita itu bidang agama Islam dalam tausiah sore. Baik, seperti biasa di hari Senin juga kita sudah kedatangan ya. Ustaz kita ada Ustaz Damanhur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Bang Faiz. Ya. Ustaz Damanhur, di sore hari ini sudah bersama kita akan ngobrol ya terkait dengan filosofi zakat ya. Ya. Dasar filosofi zakat ya. Ya, benar sekali Bang Faiz. Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di buku Zakat di Negeri Syariah ini ada sebuah pembahasan, yaitu tentang bagaimana ini maksud dengan landasan filosofi zakat. Pertama sekali kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bahwasanya sebagai manusia sebagai khalifah. Yang kedua kita akan membahas tentang solidaritas sosial yang berada pada saat kita berbicara mengenai makna zakat tersebut. Dan yang ketiga itu adalah persaudaraan dari hikmah pensyariatan zakat. Dan yang terakhir mengenai landasan perekonomian yang terdapat pada saat zakat itu dilaksanakan. Keempat ini merupakan akan menjadi topik dalam pembahasan kita pada sore berbahagia ini mengenai bincang dan dialog ekonomi syariah. Baik, sebagaimana pada saat kita bercerita tentang zakat ini, bagaimana kita memanifestasikan tentang sebagai khalifah. Ini sangat penting Bang Faiz. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara mengenai sosok manusia, maka manusia itu tidak terlepas dari tugasnya adalah sebagai takmir, sebagai pembangun, sebagai penerus untuk memakmurkan bumi. Jadi kalau seandainya tugas manusia ini hanya sekedar masuk kantor pulang, itu makanya bukan tugas manusia. Sama juga seperti tugas seekor burung, pada saat dia keluar pagi dari rumah mencari rezeki, lalu sore dia akan pulang kembali memberikan makan kepada anak-anaknya. Nah, tugas manusia ini adalah sebagai khalifah, yaitu bagaimana dia bisa menjadikan potensi zakat ini adalah sebagai untuk memakmurkan bumi ini. Ini yang harus dipahami. Sehingga apa? Pada saat dia bekerja, pada saat dia mendedikasikan dirinya dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari dan dia mempunyai pendapatan, maka pendapatan tersebut ini adalah titipan dari Allah. Harta itu adalah bukan milik kita. Terbukti Bang Faiz begitu meninggal langsung diperebutkan harta warisannya. Ya kan? Maka sebelum kita meninggal, maka ini perlu kita tunaikan apa-apa saja yang menjadi hak kita, di antaranya adalah zakat. Nah, begitu kita mempunyai pendapatan, maka pendapatan kita itu harus kita keluarkan. Ini bagaimana cara memahami bahwasanya zakat itu diberikan sebuah pemahaman bahwasanya kita ini adalah sebagai khalifah untuk bisa memakmurkan, untuk bisa meneruskan makna zakat ini sampai dengan hari akhirat. Nah, kalau ini kita tidak bisa menerjemahkan, berarti kita manusia ini gagal untuk menjadikan zakat ini sebagai salah satu landasan dalam pensyariatan di dalam agama Allah. Dan yang kedua itu adalah solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial ini pada saat seseorang itu ada sebuah kebersamaan. Pada saat seseorang mempunyai zakat, maka dia ada sebuah sense of belonging-nya. Ada tanggung jawab sosial yang memang itu dimiliki oleh seseorang. Contoh misalnya kita berbicara pada sisi corporate-nya. Katakanlah misalnya RRI punya himpunan zakat karyawannya, maka ada solidaritas yang dilakukan oleh RRI untuk masyarakat lingkungannya dengan mengumpulkan zakat bagi para karyawannya semuanya. Maka mereka akan melihat mana masyarakat lingkungan yang memang mempunyai taraf kehidupan yang perlu sentuhan dari RRI. Maka disepakati
Nah, bagaimana? Datang sempena dengan HUT RRI yang keberapa, misalnya nanti mereka akan menyalurkan zakat produktif kepada masyarakat lingkungan. Katakanlah misalnya di kawasan Tupuk Tengah ini ada beberapa masyarakat yang memang perlu kepada bantuan, katanya untuk bantuan produktif. Ada mak-mak yang jualan gorengan, misalnya ada orang jualan air tebu. Dan itu dari mana biayanya? Itu biayanya dari uang zakat yang diberikan oleh RRI. Nah, ini adalah sebagai bentuk macam bisa dinamakan dengan solidaritas sosial. Dan bukan hanya zakat sebenarnya, instrumen-instrumen lain juga itu bisa kita terapkan di dalam hal ini untuk mewujudkan solidaritas sosial. Kenapa? Sangat berfungsi pada saat sebuah instrumen pembiayaan di dalam Islam itu kita terapkan, maka itu akan menghapuskan yang dinamakan dengan nepotisme, akan menghapuskan yang dinamakan dengan kolusi, ya, KKN itu akan hilang semuanya. Kenapa? Karena inilah prinsip Islam yang sebenarnya. Nilai yang dikedepankan itu ada solidaritas. Bukan kita sosialis, tapi ada solidaritas. Adanya kepekaan kita terhadap terhadap masyarakat kita. Yang ketiga yang menjadi pembahasan kita ini adalah persaudaraan. Ya, bahwasanya manusia ini kan berada dari satu keturunan Adam dan Hawa. Ya, kalaupun misalnya orang tanya dari mana saudaranya, dari Nabi Adam. Nah, itu yang paling gampang. Ya. Nah, persaudaraan ini sewaktu seseorang itu mengeluarkan zakat, maka dia itu akan mempunyai sebuah rasa saudara. Dan ini pernah kita alami, Bang Faiz. Pada saat saya waktu itu menyalurkan zakat dari salah satu perusahaan besar, perusahaan minyak, begitu kita sudah menyalurkan zakatnya, datang kita ke kampung, ada istilahnya silaturahimnya, ada verifikasinya. Dari awal kita lakukan verifikasi, setelah itu kita data unit bisnisnya, setelah kita data unit bisnisnya lalu kita salurkan bantuannya dalam bentuk non tunai. Ini yang paling penting, bukan dalam bentuk tunai. Nah, setelah itu terjadi monitoring dan evaluasi. Pada saat itu rasa persaudaraan yang dulu itu hanya dikarenakan ada ikatan Nabi Adam, tapi setelah ada bantuan zakat, persaudaraan itu lebih kental. Nah, ini sebenarnya hikmah yang terbesar, filosofinya, landasan filosofi kenapa zakat itu, karena adanya persaudaraan. Oh, dia telah memberikan saya penyaluran zakat, dia menjadi saudara saya. Itu dia. Dan itu kalaupun misalnya kita, mohon maaf, misalnya pas kita ke kampung itu bocor ban motor, itu pasti kita mulia sekali. Walaupun nggak bocor pun, misalnya kita singgah di kampung tersebut, itu kita dimuliakan dengan luar biasa. Begitulah bahagianya mereka pada saat kita menyalurkan bantuan ini kepada mereka. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang pada saat menyalurkan zakat ini. Nggak ada istilahnya usulannya dari mereka, misalnya studi kelayakan bisnisnya untuk usaha jualan di sekolah dasar itu misalnya 1 juta, nggak ada kita naikkan 1.100.000 nanti kita salurkan 900, nggak ada nepotisme, nggak ada apa-apa. Berapapun yang layak sesuai dengan usaha yang mereka jalankan itu yang kita salurkan, sehingga mereka merasakan benar-benar inilah bantuan yang sebenarnya. Jadi persaudaraan itu memang terus terajut antara orang yang memberikan zakat dengan orang yang menerima zakat. Ini diantara hikmah pada saat zakat itu kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah pelandasan perekonomian. Pelandasan perekonomian ini, jadi kita pahami, Bang Faiz, berbicara mengenai zakat itu bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan perkara-perkara yang temporari saja. Tapi bagaimana kita mengupayakan sebuah upaya di mana orang-orang yang fakir dan miskin itu mereka menerima zakat supaya bisa mengeluarkan zakat. Maka bagaimana kita menerjemahkan pada saat Al-Quran mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata-kata zakat itu adalah tumbuh, bersih. Bagaimana kita menerjemahkan kata-kata zakat itu dalam makna tumbuh? Pada saat kita memberikan zakat kepada seseorang mustahik, bagaimana kita memahami bahwasanya ini bisa tumbuh? Ini yang harus kita desain kepada orang-orang yang menerima zakat. Jangan sampai dia itu terus dalam keadaan tangan di bawah.
maka harus perlu kita create sebuah upaya yang memang itu harus dilakukan oleh siapapun. Dan ini sebenarnya tugas utama bagi mereka sebagai pengelola zakat. Saya sangat tertarik kalau seandainya katakanlah Baitul Mal Kota Lubuk Semua itu mau memikirkan unit bisnis apa yang bisa dikembangkan dari dana zakat. Contoh misalnya kita terkumpul dana misalnya katakanlah 10 miliar dalam 1 tahun. Ayo kita gunakan 1 miliar untuk pabrik keripik. Lubuk Semua tidak ada keripik. Keripik itu pun digoreng oleh orang-orang biasa, usaha rumah tangga. Kalau misalnya kita jalan di salah satu jalan tepuk terendam itu, Blang Malo itu enak keripik yang dijualan sama ibu-ibu itu. Tapi kan kasihan, kapasitas produksinya sangat terbatas. Terus bahan bakunya juga sangat terbatas. Kenapa kita tidak menjadikan mereka ini sebagai orang-orang penerima zakat dengan skala industri? Kita berikan bantuan mesin, bahan baku yang cukup, istilahnya ada resi gudangnya, ada tempat penyimpanannya. Nah, ini selama ini yang tidak pernah kita pikirkan pada saat kita ingin mengembangkan satu unit bisnis, dan unit bisnis tersebut bersumberkan dari dana zakat. Seharusnya ini menjadi tugas kita agar apa? Agar kita bisa menerjemahkan apa yang disampaikan benar oleh Allah, ya, itu betul kita bisa buktikan secara saintifik. Selama ini kita gagal, Bang. Coba kita membuktikan, padahal Allah sudah mengatakan di zakat itu ada tumbuh, di zakat itu ada bersih. Kenapa? Selama ini orang pada saat dia mempunyai kewajiban zakat, dia masih merasa enggan untuk mengeluarkannya, karena dia menganggap bahwasanya ini kan hasil susah payah saya dalam mencari rezeki, kenapa saya harus mengeluarkan kepada orang lain? Apa hak orang lain? Tapi dia tidak pernah mengasah bahwasanya rezeki dia itu dikarenakan orang lain tidak dapat. Ya kan? Bang Faiz kenapa bisa dapat? Misalnya Bang Faiz jualan, kenapa bisa laku jualan Bang Faiz? Karena ada orang lain yang tidak laku jualannya. Kalau logikanya seperti itu. Seharusnya misalnya berapa permintaan dalam sebuah komoditas barang. Katakanlah 100. Yang orang ngambil dari Bang Faiz 80. Misalnya dari saya 20. Berarti kan ada barang saya yang tidak laku. Nah, ada hak orang lain di dalam harta kita. Maka kita harus mensucikannya. Nah, bagaimana upaya supaya orang-orang yang mempunyai harta ini mau mensucikan hartanya? Ada yang menarik. Pada saat salah seorang muhsinin kita memanggilnya, dia mendengarkan bahwasanya harta ini harus dicari secara berkah, dan beliau mempunyai sebuah kegemaran yang paling menarik, Bang. Selain mengeluarkan zakat tahunan, ternyata setiap Jumatan beliau itu mengeluarkan infak yang sangat luar biasa, spektakuler. Nah, dan beliau tidak mau namanya diekspos. Beda ya, misalnya ada sebagian orang memang kepingin namanya diekspos. Tapi kalau beliau mengatakan, Ustaz, ini ada sedekah dari hamba Allah, jumlahnya lumayan, luar biasa besarnya. Bayangkan setiap Jumat beliau itu bersedekah sampai dengan 3 juta. Itu baru satu. Dan ada lagi unit-unit lain yang beliau sedekahkan di setiap Jumat. Dan itu tidak pernah habis, Bang. Istilahnya seperti ini. Begitu seseorang itu mengeluarkan harta, maka Allah akan mereturn kembali. Ya, returnnya itu jauh lebih besar. Dan beliau itu memang sebuah, saya tanya kenapa abang suka bersedekah. Memang beliau gemar. Selama itu untuk kebaikan dan memperjuangkan agama Allah, maka beliau itu gemar. Maka ini sebenarnya spirit seperti ini yang harus tumbuh, ya, mensucikan harta itu yang harus tumbuh spiritnya bagi para pengusaha-pengusaha. Sehingga apa? Pada saat beliau menyalurkan infak, sedekah, dan wakafnya, ada lembaga yang bisa membuktikan bahwasanya infak, sedekah, dan wakaf ini bisa tumbuh. Caranya, ya selain didistribusikan secara katakanlah untuk beberapa golongan, itu memang harus diberikan secara tunai, misalnya untuk orang lansia, misalnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang kita harus buat skala industrinya, harus buat skala produktifnya. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah itu benar dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Gimana Bang Faiz? Ya, luar biasa. Ya. Kan tadi dalam zakat itu ada tumbuh, Ya. ada bersih. Betul. Ini yang sebenarnya harusnya diyakini oleh. Ya, harus diyakini dan harus bisa di-create sebagai inilah sebenarnya yang dimaksud dengan zakat. Sewaktu kita pernah membuat sebuah model, Bang Faiz, dan ini sudah kita register untuk mengukur indikator zakat itu sukses, kita melihat dari 3 sisi. Sisi pertama itu adalah adanya pendapatan.
Oke, kita berikan zakat kepada dia 5 juta, maka dia ada pendapatan. Dalam artian dia bukan 5 juta ludes. Nah, ada pendapatan, berarti 5 juta, berarti dia punya pendapatan. Berapa pendapatan per bulannya? Katakanlah misalnya dia punya pendapatan 2 juta. Nah, setelah itu indikator yang kedua yang menjadi kategori sukses itu untuk melihat tumbuh itu adalah adanya tabungan. Nah, kenapa dengan tabungan? Tabungan ini penting sekali, Bang Faiz. Orang-orang miskin pada saat dia itu sakit, anaknya dia, maka itu akan terpakai semua modal dasar. Tapi dengan adanya tabungan, dia bisa menggunakan tabungan tersebut untuk keperluan dia mendadak. Ya. Baik Ustaz, mungkin Ya. untuk posnya sore kita, posnya statement yang ingin disampaikan. Nah, pada saat kita memahami filosofi landasan zakat ini, maka itu akan tumbuh di dalam jiwa kita sebuah kesadaran bahwasanya ini adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita agar apa? Agar mencapai sukses kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.